Bang. Kita Ya kan makanya meminjam. kalau pakai rupa, Bapak dan Roh Kudus juga harus pakai rupa dong. Biar Perlu kita. juga Bang, karena kan apa yang dikerjakan oleh bapakku itu yang kukerjakan, kata si anak. Udah lengkap Oh Bang. berarti udah bilang beda ya. Iya, jadi gini bang, abang jangan kemana-mana dulu, nanti abang pusing. Jadi abang pastikan dulu siapa ibu kandungnya Yesus, siapa bapak kandungnya. Dari sini nanti kita bisa mendeteksi anaknya, ya kan? Kalau langsung ditanya, ini siapa sih? Ya tanya dulu siapa orang tuanya. Ini anak dari harimau, mama harimau, anaknya pasti harimau. Itu aja rumusnya. Jangan abang muter-muter, bapak Tuhan, mama Tuhan, kok anak jadi nabi? Itu namanya stres. Gila. Juga. Kan abang yang tadi bilang Yesus nabi, padahal kedua orang tuanya Bukan. Tuhan. Aku bilang Isa yang nabi, aku nggak tahu Yesus. Makanya itu aku tanya. Iya, tetapi kan orang yang lu tuju juga kan kita juga yang lu ajak ngobrol. Kita ini orang Kristen. Kalau memang Isa bukan Yesus, jangan ngajak kita ngobrol. Mau ngajak orang gila yang ada di hutan belantara sana. Kita ini orang Topiknya Kristen. apakah Yesus itu Tuhan? Topiknya kan, makanya aku tanya Yesus. Iya, makanya Yesus kan ngasih tahu siapa orang tuanya. Ya, Yesus berkata, Bapakku yang di surga. Bapaknya Yesus di surga, yaitu Tuhan. Iya, iya, gini. Tapi gua apa lagi sih? Kan Bapak kan dipanggil Yesus tuh. Kok Roh Kudus nggak dipanggil Ibu? Gini ya, kenapa Roh Kudus tidak dipanggil ibu? Sebentar begini. Sebenarnya gini, Tuhan Sebenarnya itu maunya kita tuh mencari. Makanya Yesus berkata, carilah aku, maka kamu akan menemui. Udah, Jadi Yesus tidak semua. dipanggil Bapak, makanya dinamakan Bapak. Pertanyaannya apa? Kenapa Roh Kudus nggak dipanggil Ibu? Sebentar, kan Yesus kan sudah menjelaskan tentang Roh Kudus. Bapa akan mengutus Roh Kudus di dalam namaku. Tujuannya untuk apa, kata Yesus di Yohanes pasal 18? Untuk menjadi penolong, untuk menjadi penghibur. Pertanyaannya, kenapa bukan Bapa yang menghibur? Kenapa bukan Yesus saja yang menghibur? Padahal Bapaknya udah Tuhan. Harusnya Bapa dong yang menghibur. Nah, Yesus ini kan orangnya kan sama seperti guru matematika. Dia mau kita nih belajar, dia mau kita mencari. Kalau memang sesuatu hal yang tidak ada, kita belum mengerti, harusnya kita nyari. Ini ada sosok Tuhan, tapi dia dibilang penolong, dia dibilang penghibur. Pertanyaannya, kita kan harusnya curiga. Ini ada Tuhan, dia katanya Jawab pertanyaan saya, Bang Nabi. Sebentar dulu, Oh, kan iya. saya lagi menjawab. Yesus itu tidak akan memberikan jawaban yang belak-belakan supaya kita tuh tujuannya kita supaya pakai otak. Ya, tidak mungkin Yesus datang ke bumi. Ini mamaku, ini bapakku. Ya kalau begitu nggak ada lagi tugas kita. Kita sudah bebas dari semua doktrin. Kita udah merdeka. Tapi Tuhan maunya kita itu diberikan soal. Sama seperti Adam. Tuhan memberikan kepada Adam, usahakanlah taman ini. Disuruh kerja, bukannya suruh makan berak. Disuruh kerja, suruh mikir, carilah aku, maka kamu akan menemukan. Nah, ketika kita mencari, tentu kan tidak, kalau dibikin kata ibu di situ berarti kita udah ketemu, berarti kita nggak perlu mencari. Makanya Tuhan itu menciptakan kita supaya kita kerja, supaya kita berusaha, suruh mikir, jangan jadi pemalas. Nah, makanya saya orangnya pemikir. Ada Roh Kudus, Tuhan, tapi dia bisa menolong. Ini siapa nih? Tapi nggak ada kata tulisan ibu. Kita cek Alkitab. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, bapak dan ibu, menurut gambarnya. Oh, berarti ini sama nih. Kalau Tuhan ada bapak dan ibu, berarti bapaknya udah ada, berarti tinggal ibunya. Jangan-jangan nih orang ini. Begitu cara nyarinya. Jadi jangan, mana ibu, mana bapak. Bukan begitu. Kalau begitu mah nggak usah diceritain. Lu jadi kambing aja. Kita kan diciptakan Tuhan ini suruh mikir, suruh kerja. Nah, siapa yang berhasil menemukan, dialah pemenangnya. Nah, saya udah menang. Saya mau ngajak kamu jadi pemenang. So, ini ada bapak, ada mama. Oh, anaknya jelas, bapak jelas. Oh, udah gak ada masalah lagi. Kenapa jadi masalah? Karena kita nggak mau mencari, pemalas, gembel. Kayaknya ngocok, ya nggak dapat lah. Makanya kau kerja, mikir, tahu. Jadi jawabannya apa, Bang Luga? Kenapa Roh Kudus nggak dipanggil Ibu? Roh Kudus itu dipanggil ibu, makanya kan Tuhan memberikan Roh Kudus. Tanyalah kepada Roh Kudus itu. Kau nanya, jangan kau diam-diam aja. Roh Kudus, kau siapa sih? Apakah engkau ibu? Nah, sudah banyak nabi-nabi Tuhan bertanya kepada Tuhan, siapakah sosok Roh Kudus ini? Ternyata jawaban Roh Kudus bahwa dia adalah mama ibu dari segala yang hidup. Nah, saya tugasnya memberitakan kepada kau. Jadi di dalam Alkitab itu sebenarnya kalau kamu tahu di abad pertama
Roh Kudus itu dipanggil ibu oleh murid-murid Yesus, tetapi karena ketika iblis ingin menyesatkan dunia melalui gereja Katolik, dihapuskanlah kata ibu terhadap Yesus, dibikinlah Roh Kudus tidak bergender. Itulah penyesatan terbesar di alam semesta. Belum terjawab itu Nabi Luga. Mengapa Roh Kudus nggak dipanggil ibu? Singkat banget pertanyaannya. Ya memang Roh Kudus dipanggil ibu kok, tapi ayatnya sudah dihapus oleh gereja Katolik, ngerti nggak kau? Waduh, Di abad ketiga. dihapus. Iya, Tapi karena ada. mereka ada, makanya literatur di abad pertama, kalau kita belajar sejarah, Alkitab itu kan berbahasa Aramaik, itu ada panggilan kepada Roh Kudus sebagai ibu. Tetapi ketika di abad ketiga, gereja Katolik sudah mengganti Roh Kudus itu menjadi Bunda Maria, lah dibikin jadi ibu. Itulah penyesatan terbesar, itu permainan gereja yang dipakai oleh iblis. Nah, kalau kita berhikmat, kita belajar sejarah, dan kita juga berdoa, ternyata sudah ada penyimpangan penerjemahan di abad ketiga. Makanya tidak ada kata ibu di dalam Alkitab untuk Roh Kudus. Di abad pertama ada, di abad ketiga udah nggak ada lagi. Ya jangan mau dong kita ketipu. Nah, makanya kamu nanti cek di Google, di abad pertama banyak sekali tulisan-tulisan artikel-artikel berbahasa Aramaik bahwa Roh Kudus itu dipanggil sebagai bunda, ibu. Oh, Ibu Bang Luga bisa kebijaksanaan. bahasa Arab. Bahasa Aramaik itu kan, makanya kau baca sejarah itu kan ada pelajarannya. Bukan sejarah. Bang Luga bisa bahasa Arab, Tidak, Oh, ya. cuma pengetahuan aja bahwa di dalam sejarah berbahasa Aramaik itu di abad pertama itu Roh Kudus itu dipanggil ibu. Makanya di buku The Acts of Thomas, ya itu ada di museum apa tuh, di Google juga ada tuh, bahwa Thomas itu memanggil Roh Kudus itu ibu. Nah, kenapa di abad ketiga tidak dipanggil ibu lagi? Ternyata sudah dihapus oleh gereja Katolik. Nah, sekarang kan kita kan mewarisi kitab terjemahan dari gereja Katolik. Nah, tetapi yang sebenarnya itulah Roh Kudus itu ibu, seperti itu. Jelas ya? Keluarga yang hangat ya bang ya, memang itulah memang pantutan contoh. Dulu Adam bagi dan kita. Hawa kan diciptakan kan, harusnya kan kita berpikir kita juga ada di dunia ini, laki-laki dan perempuan ini gambar siapa? Ternyata kita ini gambaran dari yang ada di langit sana. Kita ini desainnya Tuhan sendiri, gambarnya Tuhan sendiri, bukan gambarnya kucingnya Tuhan, bukan gambar anjingnya Tuhan. Kita ini gambar wajahnya sendiri. Nah, Wajah kalau saudara Adam. kita Muslim kan sering bilang bang, keluarga yang sakinah kan gitu kan, rujukan rasionya kemana? Kalau tidak bukan keluarga yang di surga ya kan? Iya, keluarga di bumi itu gambaran dari keluarga yang ada di surga. Kejadian 1 ayat 27. Makanya Juma Uniripa dengan semua pendebat muslim yang senior itu udah bilang, Bang, hari ini saya udah berhenti berdebat dengan Bang Luga karena ini nggak bisa dibantah. Ya memang juga menurut gue juga nggak bisa dibantah. Mama Tuhan, Bapak Tuhan, anak wajib Tuhan. Bantahnya Iya. mau gimana? Tapi kalau lo bilang Roh Kudus bukan ibu, itu siap-siap lo jadi budaknya Islam sampai dunia kiamat. Kalau bilang lo nggak berani bilang Roh Kudus ibu, lo kan jadi budaknya Islam. Coba aja lo lawan, pasti lo diketawain. Kenapa sih Edi sampai lari ke Amerika? Karena masih jadi budak sama Islam. Kalau gue kan duduk di sini, mau terserah gue mau berak di mana, mau berak di Hilton, mau berak di JW Marriott, suka gue. Karena gue penguasa. Kalau Edi Sopiatu lari ke Amerika berarti masih jadi budak dari ketakutan, budak dari. Kalau gue kan jadi pemenang. Makanya gue mau terserah, gue mau boker di Hilton, boker di JW Marriott, suka gue lah. Ya kan? Tuh enggak? Shalom, Shalom Bang Luga. Salam. Ya, shalom. Ya. Masih belum sembuh Bang Luga. Nah, kalau kayak gini kan masih budak nggak muslim. Kalau orang Islam kabur deh, Gimana nih Bang Luga? cabut deh. Masih ODGJ belum Bang? Ya kan? Bos lu aja udah kabur. Masuk jatuh, takut dibunuh. Kasihan Sama aku sama si Luga Tambunan ini. pakai lihat aja foto palsu kenapa? Kenapa foto palsu? Karena takut dibunuh. Kalau gue foto asli. Luga, apa yang terjadi? Apalagi lagi perang Palestina begini, perang Iran ya. Incaran lah. Yang pernahnya kau jatuh waktu bayi? Nah kalau manusia-manusia seperti ini nggak bisa lagi diomongin. Cocoknya dibalok, kalau dibuang udah. Jangan diajak ngomong, langsung aja tembak mati. Sniper langsung. Kok dikasih panggung lah orang ODGJ kayak Luga ini?
Kan gue bilang orang kayak gini jangan diajak ngomong, diam aja. Kau mati ya. Ini namanya apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia selain dibuang dan menjadi orang gitu. Gak bisa dia apa-apain, diomong, jangankan saya, Tuhan pun gak bisa ngomongin dia. Makanya Tuhan nyiapin neraka, udahlah. Kata Tuhan gue capek ngomong. Jadi benarnya kau lihat si Muhammad di neraka Luga? Kan mancing-mancing lah dia nanti dia Lah, katanya pemberani. Mana si Luga ini? Kirain udah berani karena udah ODGJ. Kirain rasa takutnya sudah hilang. harus menghormati. Gini loh, Luga. Harus Biasanya orang yang kewarasannya sudah hilang, takutnya pun hilang gitu. orang kayak gini nggak usah diomongin. Cocoknya kalau ada sniper ditembak. Paham tahu perkataan Luga? Orang yang kewarasannya sudah hilang, rasa takutnya pun hilang gitu. Ngomong-ngomong masih minum tua nggak? Masih ngerokok nggak? Pertanyaan Luga, Masih ngerokok. tunjukkan bahwa kau sudah tidak waras. Apakah kau melihat si Muhammad di neraka? Nanti lo ditangkap orang Islam digebukin. Kan aku tanya kau kan pernah menyebut itu Luga. Aduh. Jangan terlalu disebut-sebut bang, nanti akun abang kebenet loh. Iya. Akun ini soalnya Nanti abang dilaporin, jangan nggak boleh kayak begitu. Iya jawabannya. soalnya nggak dijawab pertanyaan abang, jadi abang nanti yang kena tersangka. Iya. Jawab Kalau Luga. dicari, Jawab kalau Luga. dicari, abang pula digebukin nanti. Si Mamat ngapain dia? Padahal dia yang bertanya kan, dia pun yang bukan lucu. Soalnya nggak ada yang dijawab di sini soalnya. Iya, makanya si Luga ini pengecut juga. Astagfirullah. Aku baru tahu ada orang sakit jiwa tapi bisa Gue pengecut. jujur aja ya, dari tadi gue paling ngakak sekarang nih. Jadi cerminan dari keluarga yang damai penuh sukacita itu memang membawakan anak-anaknya kepada tawa dan canda, bang. Itu nggak marah, bang. Rusak si Luga ini, Wah. Anak-anak yang dididik dari kasih sayang itu pasti suka. Nah, ini anak-anak hasil didikan kasih sayang nggak si Luga ini kira-kira? Jadi kalau saya perhatikan ya, si Halo ini kemungkinan besar ini Nah, mulai dia ini berdua dia sekarang. bapaknya ini roh jahat. Berdua dia sekarang. Kalau Yesus kan bapak kandungnya Allah, ini bapak kandungnya setan. Udah gila kalau Luga bernarasi Yesus bapak kandungnya Allah. Emang fix lo kau ODGJ. Kawan ini mama manusia berwatak, bapaknya setan. Bapak mulai setan juga, makanya kau memang nggak waras. Ya Luga. Bertobatlah kau Lek ya, biar nggak ODGJ lagi lah. Tadi kan pembahasan kita kan. Jadi kan pembahasan kita dari Yesus bapaknya Allah Bapa, mama kandung Allah Roh Kudus. Iya. Nah kalau kawan ini mama manusia, bapaknya yang iblis. Iblis, Tuhan. Jadi memang ada yang memang hasil perkawinan antara setan dengan manusia. Ya kau itu, kau lah hasilnya itu. Ini ngomong-ngomong Ngajar dulu kau, ngajar. Sejak kapan kau ODGJ gini? Aduh, ada lagi info mata lensa udah direkam lah. Aduh, masukin lagi. Tuh ada abang kita tuh. Nanti jangan diarahkan bang, kalau nggak mau dijawab. Turunkan aja si Halo jadi merusak hiburan malam. Betul, itu orang Islam nanti kalau Ya, kau dilaporin. kan moderator momot kau bang. Kau suruh lagi orang. Turunin aja lah tuh. Ya. Turun aku ya. Kalau nikmatilah bergaul dengan Salam buat ODGJ ya. kau yang iblis itu. Salam Halo, juga ya. buat bapak kau yang lahir di ODGJ, mama. Tinggalkan damai sejahtera sedikit buat dia bang. Semoga kau cepat dipanggil yang Maha Kuasa ODGJ. Masya Allah. Oh my God. Aduh, gila ya bang udah. Banyak yang ketrigger ya, karena kasih yang disampaikan, bagaimana gambaran cerminan keluarga surga, tetapi yang ditangkap oleh mereka itu seperti sesuatu yang bagaimana ya, mencerminkan kekerasan, kebencian yang datang dari sosok keluarga yang disebut sebagai bapak yang kudus, anak yang kudus, dan ibunya yang kudus, kan gitu ya. Artinya, nih, saudara-saudara kita ini malah lebih paham bang. Coba kayak Pak Asep Safudin, silakan naik bang. Iya. Kenapa kok teman-teman yang dari gereja ini suka sekali? Iya, HKBP terhormat. Karena begini bang, aku ya, ketika aku mempersiapkan
itu Roh Kudus sudah memenuhi saya udah sampai nangis gitu. Aduh, udah berat. Artinya kemuliaan Tuhan itu sering saya, bahkan saya waktu mempersiapkan dengan Dr. Zakir Naik pun, itu saya udah Roh Kudus udah turun, saya udah nangis gitu. Artinya udah Tuhan itu udah bermain di situ kan. Nah, ketika Roh Kudus bermain di doktrin yang ini, doktrin yang mahal ini, itu iblis gak suka, karena disitulah benteng terakhirnya iblis. Betul. Itu benteng terakhir. Karena kan ada satu yang dilupakan mereka, Bang. Ketika sang anak berkata, aku tidak akan meninggalkanmu seperti anak yatim, Bang. Tuh, Artinya kita memang dilengkapi dengan keluarga yang penuh sukacita, kan? betul. Kalau ngomong sudah sebagai anak yatim, berarti yang datang ini adalah seorang ibu. Iya, Betul kan? betul, Aku tidak mau meninggalkan yatim. Yatim itu kan tidak punya ayah dan ibu kan. betul. Nah ini makanya kehadiran Roh Kudus ini sempurna, bahwa dia adalah ibu sejati. Dan Ibu di kita dunia ini kan, dibesarkan dari pelukannya, kan gitu ya, Bang? Ya? makanya ada istilah penuhiku urapiku denganku Roh Kudusmu. Kan Roh Kudus yang selalu menjaga kita. Betul. Kita kadang-kadang tidak sadar kita ini, saya dekat dengan Roh Kudus, saya dekat dengan Roh Kudus, tapi lu nggak sadar Iya, kalau kan? dia itu mama yang sejati, Betul. Oma Roh Kudus. Begitu. Jadi, nah makanya karena ini ilham, ini pewahyuan begitu mahalnya, maka kan setiap pewahyuan itu kan disertai dengan pengawalan dari malaikat Michael yang waktu Gabriel itu mau menyampaikan hikmat itu kepada Daniel, kan dia ditahan oleh penguasa-penguasa Persia selama 21 hari. Iya, Dan akhirnya malaikat Michael datang melawan penguasa-penguasa itu untuk hikmat itu, supaya Gabriel itu sampai hikmat itu ke bumi. Bang Luga, ada Renata di bawah, Bang. Nggak apa-apa foto ini, Bang. Nggak apa-apa, dia udah tahu kok itu. Oh, nanti cemburu pula dia. Enggak. Kalau malam udah tahu Renata belum bobok ya? Iya. Jadi Renata tahu benar itu teman-teman pelayanan saya. Oh Jadi iya, gitu. asal, iya. Yang Jadi pasti gini. tidak mengganggu kemesraan keluarga, kan gitu ya, Bang ya? Iya. Amin. Enggak. Ini kan teman saya, Joy juga teman saya. Jadi itu kan pose-pose bercandaan aja, nggak ada urusan apa-apa. Urusan saya cuma yang satu ini doang nih, yang di bawah ini itu doang. Nah, terus kita lanjut ya, nanti kegeeran pula dia. Jadi gini, kita fokus dulu. Siap. Ini saya lagi serius nih. Jadi Jadi hikmat tentang Roh Kudus Ibu ini, kenapa saya yang dihujat? Ya, padahal saya kan bukan pembunuh, ya, saya mana pernah sih mukulin orang ya. Tapi kenapa harus saya yang diserang? Karena kenapa? Karena Roh Kudus itu penuh di saya. Makanya Dajjal ini tahu sendiri, Dajjal aja tingginya bisa 50 meter, 80 meter, itu raksasa setan itu. Nah, makanya ketika saya menyampaikan pesan yang sangat luar biasa, coba lo bayangin aja, tadi orang muslim di situ, ada nggak perlawanan tadi sama saya? Kan nggak ada sama sekali perlawanan. Betul, Bang. Tidak ada perlawanan. Nggak sama ada. sekali. Iya. Itu sudahlah saya lakukan beribu-ribu kali, beratus-ratus kali di forum-forum debat muslim, sama semuanya, nggak ada yang bisa berkutik. Nah, karena nggak bisa berkutik, nah makanya setan marah. Karena kenapa? Inilah yang disebut dengan penuaian jiwa 1 miliar. Waktu itu Tuhan pernah ngomong sama saya, GBI Pastor Niko boleh-boleh saja mendengungkan penuaian jiwa 1 miliar, tetapi mereka tidak tahu yang melakukan itu kamu. Tuhan ngomong gitu sama saya. Jadi jiwa yang akan saya menangkan ini 1 miliar, 1,8 miliar muslim. Ya, kalau udah muslim bertobat itu yang lain pada ngikut tuh, Hindu, Buddha itu masih kelasnya di bawah. Nah, makanya hikmat ini begitu bobotnya itu ibarat kata tuh 7.000 ton, 7 juta ton gitu. Makanya setan-setan ini lagi warawiri ini. Jangan sampai dengan segala fitnahannya kan naik-naik kan udah ngomongnya kan udah nggak enak banget kan. Kau udah minum obat, kesannya dia itu mau meremehkan umat Tuhan, tetapi ternyata dia kalah kan dengan omongan-omongan statement-statement dia kalah gitu kan. Itu. Jadi makanya iblis itu bermanifestasi, karena udah dari grup sebelah itu saya udah berdebat sampai di sini, saya memperoleh kemenangan yang gilang-gemilang, dan akhirnya saya puji Tuhan dan akan banyak memenangkan jiwa-jiwa di bukan perdebatan di Indonesia itu pengaruhnya itu ke dunia. Betul. Setuju, Pak. Bukan, kita tidak menunggu debater internasional kita harus ke Amerika, enggak. Dunia yang lagi nonton kita. Timur Tengah, Amerika, Afrika, Asia, itu lagi nyorot Indonesia. Itu. Nah, inilah hikmat-hikmat inilah yang sedang disorot sama mereka
Karena dunia pun nanti akan bertobat melalui statement-statement seperti ini. Begitu. Jadi akan banyak sekali orang bertobat dalam waktu dekat ini. Makanya Tuhan bilang saya masuk di daftar orang terkaya di dunia. Tuhan sudah ngomong beberapa kali sama saya. Dengan Kayaknya jumlah dari mana? kekayaan lebih dari 12 triliun ya Bang ya? 12 triliun itu baru sumbangan awalnya si Erik. Sumbangan awal, siap sorry Bang. Wah, si Erik tadi udah ngejar-ngejar saya kan. Mana nih yayasan kita nih, biar gue masukin, ntar dulu lah. Gue mau pukul dulu Zakir naik. Nah, jadi saya mah udah nggak pusing masalah duit, karena semua banyak sekali konglomerat yang ngejanjiin saya dana gitu kan. Jadi saya nggak perlu. Ya kita pelan-pelan tapi pasti aja. Ya kan kita juga ngapain nerima duit kalau kita kalah debat? Kan malu juga. Lu nerima 12 triliun tapi lu kalah gitu, ngapain? Mending lu balikin aja duitnya. Pak maaf Pak, saya kalah, duitnya saya balikin deh. Tapi kalau misalnya kita menang, ya contoh kayak tadi kan, ada nggak perlawanan? Tapi kalau si Edis bakalan panjang itu, bisa sampai pagi tuh lu ngelawan dia. Iya. Ya. Tapi dengan seperti itu kan pusing dia, makanya itu gimana nih mau bantahnya ini, jelas banget masalahnya. Nah jadi kemarin juga ada orang Islam ya di grup ini juga nggak masalah, orang Islam ya, si pencari kebenaran ya, yang orange itu, yang kita ngomong sampai tadi malam kan dia ngomong, Bang kalau gua posisinya jadi orang Kristen disuruh milih doktrin yang mana, Oneness, Tritunggal atau yang punya abang ini, gua lebih pilih punya abang ini katanya gitu. Jadi itulah yang hikmat yang terus Tuhan berikan kepada saya dan Tuhan dorong, dan waduh hampir ini udah mencapai 90% ya orang Muslim ini bakal terima Yesus, 90%. Jadi artinya kita ini, makanya Tuhan bilang sama saya suruh pendeta-pendeta yang percaya kepada kamu membangun gereja hall itu minimal tuh 10.000 seat sampai 20.000 seat itu minimal. Kenapa Tuhan saya bilang? Karena jutaan miliaran orang-orang dari Timur Tengah itu akan masuk ke dalam rumah Tuhan, akan masuk ke dalam gereja. Iya kan? Karena lihat aja nih sekarang perang Iran ini kan, Arab Saudi aja mau hantam Iran, Qatar mau hantam Iran. Tuhan bilang sama gue, gampang. Sekarang lu maju, lu tarik mereka kepada Yesus, pasti mereka mau. Kaget gue. Yang mau gue tarik ini bukan Lolitan, yang mau gue tarik ini adalah Muhammad bin Salman, Sultan Arabia. Iya kan? Yang mau gue tarik ke Yesus itu, ngapain gue ngomong sama Lolitan? Gue Zakir naik aja udah pasti gue ratain gitu. Nah sekarang yang mau gue ini Raja Salman ya, Pangeran Qatar, Pangeran Kuwait, Raja-Raja Timur Tengah, triliuner dari Timur Tengah, itu yang akan kita tarik menyembah Yesus. Luar Bukan orang kecil lagi. Makanya nggak salah kalau Tuhan bilang gue tuh masuk di daftar orang terkaya. Makanya kan ketika gue ngomong gini kan, teman-teman gue yang konglomerat pada ketar-ketir, udahlah bang, gue nyumbang 1 T lah bang. Itu ada salah satu gereja di Surabaya. Dari gue 1 T total 2,7 triliun. Tapi semua harus pakai yayasan. Dia bilang, oke bentar lagi, gampang lah itu. Jadi, nah itu, gue berani ngomong triliun karena yang gue sampaikan juga ini mahal, yaitu hikmat yang tadi. Iya. Karena dengan hikmat yang tadi lo bisa membungkam orang-orang debater Muslim, nggak bisa dilawan. Nah, setelah debater Muslim, yang gue hadapin ini kan Oneness sama Tritunggal. Iya. Nah, kalau Oneness sama Tritunggal ini kan gue udah kenal, nempelengnya tiap hari gue siksa. Si Liping, si Tom, jadi babu mereka sekarang kan. Ya kan, gue dibantu sama Efraim juga kan muncungnya juga gila kan. Oh udah mana Efraim, lu sikat dulu dan nanti gue finishing, gue bilang. Iya, itu kencang juga suaranya tuh si Efraim tuh. Makanya kan dia Tuhan suruh untuk kita bareng, kerja sama bareng kan. Nah makanya kalau Oneness sama Tritunggal, nah kalau cuma Tritunggal yang kayak tadi, itu nggak perlu dilawan. Karena kenapa? Itu udah batu, itu udah nggak bisa diinjilin. Iya. Yang perlu diinjilin ini Oneness masih bisa, ya. Oneness masih bisa, walaupun ada yang masih kepala batu. Tapi kalau Tritunggal yang kayak tadi, inilah ibarat kata ya, si Halo tadi itu salah satu contoh. Memang di rahimnya dia itu udah terlalu banyak spermanya Lucifer di dalam rahimnya, di dalam vaginanya. Iya. Itu begitu ada vagina rohani itu Beelzebul, Behemoth, ya kan, naga, kadang-kadang naga juga main dipakai, dia sering pantatnya. Nah, makanya dia menjadi jahat gitu. Iya. Cenayan-cenayannya keluar lewat sifat yang ada di dalam perutnya itu ya bang ya. Iya. Itu nggak bisa diatur, nggak bisa tuh diomongin. Gue mau ngomong kayak gimana juga dia udah batu. Cocoknya di rudal, nah itu di nuklir kepalanya.
ngejatuhin juga harus pesawat jet pembom F2 yang masih luman ya kan? yang siluman. Iya, siluman. Iya, harus itu. Nah, dan itu pun jangan di pas di kakinya, di pantatnya, pasti kepalanya, di tempurungnya, ayo Pak. Iya benar-benar. Biar ada sisa-sisa pikirannya ya bang ya, yang masih meretas jadi Habis gitu, pikiran sesat. Nah, tapi jangan salah, kalau dia udah dibom, orang neraka, setan-setan neraka juga jijik menyambut kedatangan dia di neraka. mereka juga nggak suka ya bang ya. Anjing. Serpihannya pun nggak suka Aduh. mereka ya, luar biasa ya Nggak memang. Ya. suka, setan aja jijik. Katanya. Setan bilang gini, kita ajang setan nggak gitu-gitu amat kok. Iya betul-betul. Jadi memang pemahaman mereka membuat bukan saja surga bergetar ya, iblis pun merasa heran gitu ya, kenapa begitu ketir sekali ketika mereka menentang yang dinamakan keluarga sukacita dari keluarga gitu. Iya. Itu dambaan setiap keluarga bang sebenarnya, walaupun terkadang papa mamanya ke gereja ya kan, tetapi secara tidak langsung adanya perang dingin dalam keluarga itu kan membuat anak nggak sukacita kan bang. Betul. Tapi ngomong-ngomong nih, Meo sama Troy ini orang yang sama bukan? Jangan dipertanyakan. Gue Iya. bingung yang mana sih? Hah? Iya bang, Orang sama. yang sama? Sama dong. Ya, kalau dulu kan si Troy masih belum paham bang tentang bagaimana narasi yang abang sampaikan gitu kan. Jadi ya begitulah adanya. Setelah dia Meo, dia lahir baru dari keluarga yang baru bang. Ah itu dari papa mamanya yang kudus kan gitu bang. Selamat datang bergabung Bang Zeus. Nah ini abang kita saudara kita dari Muslim juga nih bang. Ya, selamat malam semuanya. Lama tak muncul besua. Di mana dirimu? Iya, gimana dah lama enggak buat TikTok lagi. Iya, jangan kayak karaoke lah mau di suaranya, kayak dari surga mau ngomong, kecilin dikit. Iya. Ya ini di ruang karaoke nih kayaknya Stardust. Bukan lagi ngelondri dia. Kayak diri ya, benar dari dalam mesin cuci ya. Jadi gitu Bang Luga, memang perlu disiarkan pewartaan itu memang harus dikonsep dulu Bang, bukan asal kita bunyikan, karena nggak berbentuk firman ya kan. Kalau dia berbentuk firman dengan konsep pewartaan yang tepat, itu jadi kuasa Bang, akan tinggal di benak-benak mereka, kan gitu. Jadi usaha untuk menciptakan keluarga Kristen yang lembut, kehangatan, penuh dengan pelukan seorang ibu. Nah, memang kita nggak bisa lepas Bang, apalagi kalau kita misalnya pernah merasa merantau ya Bang ya. Ketika papa kita nelfon itu beda Bang rasanya. Ketika ibu menyapa, kita merasakan hidup kita kembali lagi utuh kan gitu kan. Karena ibu kan suka nanya, uangmu masih ada nggak kan gitu. Oh, sama. Saya juga kalau nggak ada mama saya di Jakarta ini, wah udah kacau hidup saya. Saya paham sekali Bang, saya merasakan hal itu juga. Mama saya kan, ya pertanyaannya begitu Bang. Basic kali suaranya. Dalam musim pagi di mana nih? Iya Bang Zeus, jangan mau di karaoke suaranya Bang. Nanti kayak dari mesin cuci ngomongnya. Itu sebelah yang di kayak mesin pagi suaranya. Aku dengar itu. Oh bukan, abang ini Bang Luga dari surga Bang, dia menuju ke bumi, jadi suara angin itu biasa. Ya biasanya itu. Nah, dia menembus atmosfer bagaimanapun. Untung nggak berapi ya Bang ini di Komando. Abang jangan remehkan, ini kipas angin saya juga harganya juga mahal ini. Oh kipas angin tadi Bang ya. 1,3 triliun ini. Siap. Uang Zimbabwe. Iya jadi gitu. Jadi ya kalau orang-orang model si Halo sama si Wisdom itu nggak usah diajak ngomong. Oh jangan. Karena mereka itu ibarat kata gini loh ya. Orang udah divonis. Apapun yang diomongin itu udah nggak ada gunanya lagi. Iya. Kita pun ngajak ngomong dia salah. Jadi mending kita diem. Baru tertawa. Karena mungkin belum di-update kali Bang, kan perlu update juga kan. Enggak. Ini kalau udah barang kayak begini nggak usah diupdate. Oh gitu. Ibarat kata tuh udah ibarat kata kalau udah di dalam bahasa dunia jalanan itu ibarat kata dia ini udah janda yang udah berjuta kali menjanda. Wow. Usut ya, udah jadi kayak benang ya. Ibarat kata nih Bang, barang itu udah bukan cuma tangan aja yang masuk. Kaki juga bisa masuk. Pernah lihat itu Bang. Pernah lihat. Iya, jadi gini. Jadi itu kan kalau orang udah 2 juta kali menjanda, ibarat kata secara rohani loh ya. Itu barangnya itu udah lebarnya minta ampun. Iya. Jadi pernah ada suatu kontes di salah satu negara, ini diperlombakan oleh beberapa negara, berlomba siapa yang paling besar kemaluannya kan, barangnya gitu kan.
Nah, ini datang dari Afrika. Dimasukkan kulkas. Luar biasa kan, saking gedenya gitu barangnya, lubangnya gede gitu kan. Terus ada kontes dari mana ya, dari Jepang, dimasukkan apa gitu kan. Waduh, pokoknya barang yang gede banget dimasukin, masuk gila tuh pasangnya masuk gawat itu. Nah, ini terakhir nih yang paling ngeri banget dari Indonesia. Terus ditanya, apa coba, tadi kulkas masuk, itu aja, lemari masuk, dan sekarang kau apa kelebihan kau? Wah, penonton kecewa, nggak mungkin lo bisa ngalahin yang dari Jepang sama yang dari Afrika. Ya kan, ini peserta terakhir nih dari Indonesia. Tiba-tiba gelap. Woi, Loh, kenapa nih kok gelap katanya? Peserta dari Indonesia, kalian sudah berada di dalamnya. Kalian ternyata sudah berada di dalamnya, guys. Nah, begitulah ilustrasinya. Kalau orang udah menjanda ribuan kali dan jutaan kali, itu udah nggak bisa diapa-apain lagi, Pak. Nggak bisa dipulihkan. Iya, kegelapan menyelimuti mereka, Bang ya. Iya, makanya ya, ketika saya nonton film-film horor, saya melihat iblis itu betapa jeleknya, betapa hancurnya. Ternyata itu benar. Kenapa iblis itu mukanya jelek? Bang Luga, kipas anginnya Bang jangan diarahkan ke situ, Bang. Kayak turun dari langit, Bang. Saya. Iya kan? Ah. Jadi kenapa setan itu begitu jelek mukanya, begitu hancurnya? Ya itulah. Karena di sorga itu tidak ada lagi harapan. Di neraka itu tidak lagi ada harapan. Ya. Kita ralat Sama ya. seperti si Halo, si Wisdom. Ya. Apa lagi pengharapan lagi yang sama dia? Nggak ada lagi pengharapan. Iya, Bang. Abangku tadi dia sempat ada di atas. Tadi ke abang bicara, dia seakan berdoa, Bang. Aku nggak tahu dia pakai apa. Dia seperti mana dia berdoa kepada dirinya sendiri. Mungkin dia ingin menetralisir roh di komal ya kan. Dia sangka di komal ini ada udara, Bang. Kan aneh. Iya. Ini komal hampa udara ya, guys. Jadi karena memang udah nggak ada harapan, makanya dia dipakai langsung diutus oleh iblis. Jadi omongannya juga udah hambar, kan udah tawar. Kalau kita khotbah kan jemaat masih nanya, apa benar Pak? Tolong yakinkan saya. Tapi menurut saya Bapak salah deh. Kalau dia udah nggak begitu, bahasanya udah hambar. Dia bilang, Bang Uga, obatnya dari minum belum? Klasik sekali pertanyaannya ya, klasik sekali. Ini benar-benar udah kapalan gitu kan. Jadi udah nggak bisa lagi, nggak jadi apa-apanya. Awal juga udahlah. Namanya udah nggak bisa tertolong. Saya ngerinya dia justru malah ngerecokin setan di neraka. Setan lagi enak-enak ngopi dibubarin sama dia. Nah itu. Jadi begitulah kira-kira. Tapi memang saudara-saudara kita Muslim lebih cepat menangkap, Bang. Kalau Muslim masih banyak harapan, masih bisa, mereka tuh ibarat kata tuh seorang gadis yang masih belum dapat suami, jadi masih ada harapan untuk bahagia. Nah kalau kayak model si Halo, ya kan, model si Wisdom, si Andi Arya, itu jadi lonte di neraka pun gak laku. Tolak ya. Lukas masuk, tangga masuk ya. Agak berat juga itu. Kalau tangga masuk, abang bayangkan kalau spiral tangganya gimana pula itu. Orang kan menjadi lonte kan di bumi kan, ini di neraka pun. Jadi perkembangan gereja kita gimana, Bang? Untuk sekarang peletakan batu pertama untuk King of the King ya kan? Saya sih sebenarnya apa ya? Jadi saya lagi banyak merekrut tim yang banyak supaya nanti kita cepat akreditasi yayasan karena kita udah punya tempat kantor markas. Jadi kalau sudah nanti kita ada yayasan, maka kita akan lebih mudah ya untuk mendapatkan progresnya nyata ya. Siap. Ya, mendapatkan donatur karena
saya kan lagi mau ketemu beberapa konglomerat ya, jadi saya tidak mungkin dong datang ke mereka tuh hanya membawa nama pribadi, atau tentu saya harus bawa nama yayasan kan. Nah udah, jadi sebenarnya dari zaman dulu tuh sudah banyak banget yang ingin mendanai atau memberikan persembahan, sumbangan gitu. Iya. Jadi nanti kalau sudah yayasan dalam waktu dekat ini, saya akan mengadakan event dengan Dr. Zakir Naik. Ini kan dia lagi full di ini kan. Nah, Jadi komunikasi dengan Dr. Zakir Naik tetap di ini Bang ya, tetap bagus ya. iya saya kan diundang sebagai tamu VVIP ya, eksklusif. VIP eksklusif ya. Jadi Dari Bang Jo karena kemarin siapkan undangannya. saya diproyeksi untuk memberikan pertanyaan kepada dia. Betul. Nah, tapi menurut saya nanti setelah saya bikin pertanyaan, saya akan bikin lagi acara dengan dia, bikin dari Yayasan King of King untuk membuat acara mungkin di Indonesia maupun di Timur Tengah untuk memberikan lecture, pengajaran tentang pengenalan akan siapa Yesus di Timur Tengah, di Asia, di India, ya. Jadi saya akan mengadakan event sendiri seperti itu. Nah, disitulah nanti sekaligus kita membangun gereja King of King di berbagai bangsa, di negara, di Malaysia, di Timur Tengah, di India, di China. Nah, di pertengahan itu kan akan terjadi perang terus. Ini perang ini nggak akan ada habisnya nih. Jadi kita sembari perang, sembari memberitakan Injil, dan Tuhan bilang peperangan ini akan menewaskan, perang dunia ketiga itu sepertiga penduduk bumi. Jadi 2,5 miliar akan mati di perang dunia ketiga ini. Lalu di perang dunia keempat itu yang akan mati itu sepertiga seperempat. Wow. Gini, Bang Luga, mohon maaf ya. Untuk Bang Troy, tolong dinaikin itu si Alhamdulillah itu di bawah itu. Oh silakan Bang, Calon alhamdulillah nipar. request Iya. aja, request Iya. atau saya jemput ya. Naik aja Ya, Bang sini. calon nipar kamu itu, aduh Troy. Oh iya, silakan. Itu, silakan. naikin Bang. Bang Udin, iya. Kalau yang mau naik request aja ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat kok. Luar biasa, lembut sekali ya dari keluarga yang luar biasa ini. Hangat ini Mas. Sakinah mawaddah warahmah. Wow. Iya, Troy. Aduh, Troy. Gini, Ya. Troy. Ini konsepnya papa mama yang kudus ya, tapi jangan kamu jadiin mama dia juga kayak si Mita. Ya kan? Oh, ini buat saya maksudnya disampaikan. Jangan, Bro. Oh, iya, Aduh, iya, oke. itu kan make sifat rakus lagi kamu, Troy. Aduh. Gimana sih lu, Troy? Belum lagi gua. Halo, Nah, itu alhamdulillah. Selamat malam, Mbak. Nah. Iya. Nur, tanyain si Troy. Apa? Gimana Troy? Mau ke saya boleh, mau ke Nabi Luga juga nggak apa-apa. Silakan. Iya. Bang Tanyain Konslet, Nur. silakan Bang kalau mau bertanya tentang apa namanya pemahaman konsep yang kami dibawakan oleh sang Nabi dan penglihatan ya ke depannya. Memang perang dunia ketiga dan keempat itu bakal nyusul ya Bang Luga ya, seperti itu tadi ya. Kita harus persiapkan Ketiga, segalanya. ya. Tiga. Ini kan nggak akan berhenti nih kan ini juga aku lihat juga ya, Houthi udah nembak juga rudal. Akhirnya Amerika bikin kayak hukum yang tidak perlu lapor Kongres. Jadi dia suka-suka dia mau serang rudal kapanpun, jadi sedang ditandatanganin, jadi nggak perlu lagi lewat Kongres. Kemarin kan waktu dia rudal Iran itu kan dia ditegur karena dia tidak melalui Kongres. Nah ini udah keluar seperti hak veto atau hak otoritas presiden, jadi nggak perlu lewat Kongres lagi. Nah jadi perang ini menurut kitab Wahyu itu akan menewaskan sepertiga penduduk bumi. Itu ada tuh nanti di Wahyu pasal 12 itu ya, kalau nggak salah itu. Nah setelah sepertiga penduduk bumi ada lagi namanya perang dunia keempat. Perang dunia keempat ini akan menewaskan seperempat. Tak pertama sepertiga, seperempat. Nah jadi akan menyisakan penduduk bumi nanti tinggal sedikit. Nah baru yang setelah perang dunia keempat barulah kita main lagi di perang Armageddon. Nah kalau perang Armageddon ini langsung Yesus yang turun. Nah teman-teman muslim, ketika nanti di perang Armageddon ya siapkan diri kalian, karena Yesus ini kan orangnya emosian, pengen lempar orang ke neraka semua kan. Nah jadi sebelum dicampakkan dandanlah, make up dulu kan. Karena di perang Armageddon dikatakan
penunggang kuda putih itu akan menangkap binatang dan nabi-nabi palsu. Dikatakan gitu. Nah, jadi semua yang menolak Yesus sebagai raja itu akan dibunuh, dibakar di Wahyu pasal 19 ya. Maka tertangkap dan dicampakkan hidup-hidup ke dalam dapur api. Nah, itulah perang dunia kelima. Jadi perang dunia kelima itu perang Armageddon, perang antara surga dan bumi. Nah, gitu. Nah, setelah perang Armageddon udah kita santai di kerajaan 1000 tahun. Kita para penginjil hamba-hamba Tuhan, kita santai di kerajaan 1000 tahun. Gitu. Nah, teman-teman muslim, persiapkan diri kalian. Apakah kalian akan berpro kepada Yesus atau tetap melawan Yesus? Nah, kita puasa udah bilang akan dicampakkan ke dalam lautan api. Gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diingatkan, karena ini udah dekat waktunya, masalahnya udah gak lama lagi. Sendiri tapi tidak kesepian, berpikir tapi tidak kepikiran, terpuruk tapi tidak berantakan, sedih tidak remuk, redang bahagia tapi tidak kegirangan. Tadi saya berpikir kan, genjatan senjata, wah udah berhenti nih kayaknya nih. Betul. Tapi kalau menurut Alkitab ini nggak akan berhenti. Benar, ternyata main lagi, kalau tidak nembak lagi, wah berarti benar nih perang ketiga. Jadi kita sedang masuk dalam perang ketiga. Oke, Bang Luga. Jadi Ya, asal silakan. usul, asal usul dari ini untuk ini apa ya peperangan itu kayak gimana? Yang mulai ini siapa emang sebenarnya? Oke. Asal muasalnya kayak gitu. Ya sebenarnya kan kalau mau dilihat ya, bukan masalah yang memulai siapa, kenapa terjadi peperangan ini kan terjadi cuma sebenarnya perebutan harta warisan antara Hagar dengan Sarah. Sebenarnya mulai dari sini. Hagar melahirkan Arab dan seluruh yang ada di Timur Tengah. Sarah melahirkan Ishak, yaitu yang menjadi bangsa Israel. Nah, sebenarnya ini keributan antara perebutan waris. Tapi gini Bang Luga. Warisan tanah. Tapi gini Bang Luga, si Hagar yang melahirkan si bangsa Arab, tapi kok bangsa Arabnya nggak turun tangan gitu ya? Begini Bang, kalau abang tahu ya, Ya, oke. kerajaan Arab Saudi itu sebenarnya bukan orang Arab, itu kerajaan Saudi. Saudi itu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi udah bikin kerajaan di Arab. Itulah keluarga kerajaan Saudi, yaitu Muhammad bin Salman. Saya pernah dengar cerita dari salah satu ketua organisasi Israel, itu Muhammad bin Salman ngaku, kenapa kamu tidak membela Palestina gitu kan? Itu ada videonya waktu itu. Ini Muhammad bin Salman yang ngomong, anaknya si Raja Salman itu. Bagaimana saya mau bisa melawan orang Israel? Ibuku aja orang Yahudi, mamaku orang Yahudi yang bekerja pada kerajaan. Jadi memang kerajaan Saudi itu orang Yahudi, orang Israel. Tapi mereka masuk Islam gitu loh. Nah, makanya orang Arab itu segan melawan orang Israel ya, karena satu darah. Orang Israel, ternyata Iya. Israel lebih dahulu daripada orang Saudi, orang Bani Israel. Iya, jadi keluarga kerajaan Arab Saudi itu Iya. itu darah Yahudi, itu maksud saya. Ini makanya orang Muhammad bin Salman, Pangeran Qatar, kemungkinan juga Pangeran Qatar ini juga ada darah Yahudi, karena kan mereka kan tidak membela Palestina bisa-bisa kan, justru malah mereka bela Israel kan. Iya. Makanya Iran kecewa kan, kok ini sama-sama Muslim kok nggak ngebelain kita. Alasannya itu alasannya karena mereka masih darah Yahudi. Oke, gini Bang Luga. Bang Luga kan punya HP, coba buka di Maps. Ada nggak kota Israel di situ? Negara Israel. Iya, negara Jadi gini Bang, Israel. oke, kalau kita ngomongin sejarah, ini Bang, kota Yerusalem itu, coba abang hitung, itu pintu gerbangnya ada berapa? Pintu gerbang kota Yerusalem itu ada 12 pintu gerbang. Itu sesuai dengan petunjuk Alkitab, berdasarkan 12 nama dari anak-anak Yakub.
Jadi memang Yerusalem itu sudah diserahkan Tuhan tuh kepada orang Yahudi, kepada Raja Daud. Makanya yang menjadi raja di Yerusalem itu kan Raja Daud sama Raja Salomo. Itu udah sejarah, Bang. Nah, dan makanya orang Israel itu lebih kuat memiliki tanah itu. Tapi memang ada kekurangan orang Israel ini. Mereka tidak percaya Yesus. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Sehingga orang Israel diganggu terus sama orang Palestina. Israel itu kan kecil, Bang. Sementara Arab, Jordania itu saya lihat di peta, ya ampun, negara tanah secuil aja kok diributin gitu loh. Kita sebenarnya sebagai, kalau kita jadi orang tua kan kita bilang, ngapain gitu loh, tanah seucil doang, kenapa harus mau diributin sampai ke ujung dunia gitu loh, kayak nggak ada tanah aja. Kenapa tanah itu diributin? Karena satu, memang nanti Yesus mau turun di situ sebagai raja. Itu yang jadi masalah terbesarnya. King of King mau menjadi markasnya di situ. Coba abang pikir, Yesus mau datang dari surga ke bumi untuk mau raja di Yerusalem, sementara di Yerusalem lo mau bangun kos-kosan keluarga lo. Ngeri nggak resikonya? Lo mau bangun di situ rumah lo gitu lo, kontrakan keluarga lo. Bayangin, markasnya Tuhan aja pengen lu geser, udahlah siap-siap aja dicampakkan ke lautan api. Jadi Yerusalem itu udah milik Tuhan. Karena ada Raja Daud aja menjadi raja tuh di Yerusalem. Di Yerusalem dia menjadi raja, bukan di Turki. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang Yahudi mau merebut Masjid Al-Aqsa gitu? Masjid Al-Aqsa itu di bawahnya itu adalah tabernakel Salomo. Bait Allah, ngapain juga lu diriin masjid di situ? Nah itu Yahudi. Itu tempat ibadah orang. Itu kan tempat ibadah orang, tiba-tiba lu bikin masjid di situ. Bang Luga. Nah disitulah kepercayaan kaum Yahudi, bahwasanya di situ kerjaannya Solomon Sulaiman. Di situ dia percaya, makanya dia mau rebut dia itu Al-Quds. Tapi nggak bisa, Bang. Tapi nggak bisa, makanya nanti nggak bisa gimana? Iya kan gini nih, kan perang dunia ketiga 2,5 miliar yang mati. Sebentar dulu, Bang, sebentar ya. Kalau kita menurut kitab Wahyu ya, perang dunia keempat 1,1/4 penduduk bumi yang mati. Belum bisa dibilang Islam menang atau Islam kalah. Tetapi nanti keputusannya di perang Armageddon. Jadi abang-abang ini ya, yang tetap ngotot nggak percaya Yesus, itu rencana mau dibakar. Jadi kata Yesus, kelamaan, anjing kata Yesus, lama banget gitu, udah diinjilin, udah langsung bakar aja. Itu makanya setelah dibakar di perang Armageddon, rencana nih daging-dagingnya abang-abang ibu-ibu yang ada di sini kan rencana masih mau tetap nolak Yesus nih. Yesus udah bilang nanti rencana mau daging-daging mau suruh mau makan burung. Makanya seluruh burung yang ada di langit suruh kumpul. Di Wahyu 19 ada malaikat berteriak kepada burung, burung kalian kumpul, siap bos, ngapain? Kalian makan semua itu daging-daging yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Kenyang lah katanya burung. Bayangin, Bang, burung lagi lapar-laparnya, kenyang atau sekenyang-kenyangnya makan daging kalian di perang Armageddon. Nah, siapkan kalian makan yang banyak supaya enak nanti pas dicotok burung. Saya tadi baru nonton itu apa ya, burung apa tuh ya, ada burung kecil itu, masa ular yang gede itu dipatok sampai putus kepala ular, gila ya. Ternyata burung ini sadis ya. Iya sadis tuh. Itu mulut ular lagi kebuka, lidahnya dicabut lidahnya. Anjir, gue bilang namanya burung apa, burung perkutut apa burung apa lah gitu kan, tajam dia gitu. Nah Tuhan bilang nanti burung-burung ini udah disiapkan waktu dan saatnya untuk memakan daging-daging kalian ini yang menolak Yesus kalian. Coba baca di Wahyu pasal 19, supaya kalian makan daging semua penunggang kuda. Itulah siap ketemunya di perang Armageddon. Jadi Yesus juga kan sebagai Tuhan juga kan capek dibilang nabi kan, nabi padahal dia bukan nabi. Nah makanya udah kata Yesus, udahlah langsung aja dibakar, masuk neraka lagi. Capek kata Yesus, udah dikasih waktu bertobat nggak mau, udah langsung bakar aja lah. Datang Mikael Gabriel, udah serahkan semua. Jadi abang nggak kenyang makannya dulu makan.